Banyak pihak dibuat terkejut ketika KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Dr. Nurdin Abdullah dengan sangkaan menerima suap 5,4 miliar dari beberapa kontraktor dalam kaitannya dengan proyek-proyek infrastruktur di daerah Sulawesi Selatan. Orang mengatakan bahwa ini adalah jebakan politik dari lawan-lawan politik beliau karena selama ini Profesor Nurdin Abdullah terkenal sebagai sosok yang bukan saja prestatif tapi juga bersih, bahkan pernah mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Namun demikian, kalau kita melihat konstelasi politik kita yang merupakan demokrasi berbiaya mahal, hal-hal seperti ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu mengejutkan kita. Ketika seorang pejabat publik maju untuk meraih sebuah jabatan tertentu, sangat mungkin sudah terjadi ijon politik dengan para cukong yang mendanai proses itu. Hai guys, jumpa lagi kita di hari Senin, tanggal pertama di bulan yang baru 1 Maret 2021. Gue berharap lu tidak membuka minggu yang ceria ini dengan kata-kata, aduh, I don't like Monday. Jangan ya. Semangat dong guys ya, walaupun pandemi belum berakhir, tapi hidup harus terus berjalan. Karya-karya besar, prestasi-prestasi harus tetap kita bangun ya. Oke guys, di coffee break hari ini gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang apa yang terjadi di weekend kemarin ya. Kita tahu bahwa KPK di hari Jumat malam atau Sabtu dini hari ini melakukan penangkapan OTT terhadap beberapa orang di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu yang ditangkap adalah Gubernur Sulawesi Selatan Pak Nurdin Abdullah yang dalam proses pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan itu dikenal sebagai si profesor. Karena memang background beliau adalah seorang akademisi, guru besar di Universitas Hasanuddin, Makassar. Kalau gua nggak salah profesornya di bidang kehutanan ya. Guys, ini menjadi menarik sekaligus mengagetkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Pak Nurdin Abdullah selama ini dikenal bukan cuma sosok yang prestatif, tapi juga sosok yang bersih, bahkan terkenal sebagai seorang pejabat publik yang menggiatkan hal-hal yang berkaitan dengan anti korupsi. Bahkan beliau selain menjadi tokoh perubahan 2015 dari Harian Republika, juga mendapatkan bintang jasa dari pemerintah pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award ya. Kalau lu ingat ada tokoh-tokoh lain yang juga pernah mendapatkan award yang sama. Ya dalam pantauan gua, Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian Ibu Risma ketika menjadi wali kota Surabaya, bahkan Ahok ya itu pernah mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Nah guys tentu ini mengejutkan ya, bahkan kalau kita pantau ini beberapa teman gua, kebetulan orang Sulawesi Selatan ya, orang Makassar, itu kayaknya lagi pada baper ya, gua bisa paham. Kalau sosok yang kita cintai, sosok yang kita kagumi, sosok yang kita dukung ini kemudian ya terpleset pada kasus yang memalukan seperti korupsi, pasti akan muncul apa namanya kecenderungan untuk deny. Ya rata-rata mengatakan ini pasti jelas ya, aku yakin bahwa Pak Nurdin Abdullah ini dijebak oleh lawan-lawan politiknya. Bahkan beberapa menarik kesimpulan yang lebih jauh, ini adalah bukti bahwa politik kita nih, demokrasi kita ini benar-benar jahat ya. Karena selalu menjebak orang-orang baik yang tidak tahu apa-apa. Nah, again gua katakan, gua paham betul dan gua bisa merasakan ya kesedihan kawan-kawan kita yang mendukung Pak Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan. Dan gue juga nggak mau masuk terlalu banyak pada kasusnya karena bagaimanapun sampai saat ini KPK baru saja ya hari Minggu kemarin dini hari menetapkan Pak Nurdin Abdullah sebagai tersangka. Nah artinya masih sangat dini proses penyelidikannya dan ini perlu kita cermati saja ya, kita berikan kesempatan pada KPK untuk melanjutkan prosesnya. Tapi satu poin yang gua mau garis bawahi ya, guys, hal-hal seperti ini kalau kita lihat bukan pertama kali terjadi dalam politik Indonesia. Gua jadi teringat ya beberapa tahun yang lalu, sebelum masuk ke dalam pemerintahan, Pak Mahfud MD itu mengatakan ya, bahkan orang baik pun ya kalau masuk ke dalam sistem Indonesia itu jadi iblis ya, kira-kira begitulah bahasanya. Nah ini dalam tweetnya beliau, nanti kita coba cari lagi ya tweetnya. Nah, artinya apa? Memang ada persoalan sistemik ya di dalam perpolitikan kita. Ya, persoalan apa? Kalau kita sebutkan salah satunya adalah biaya politik yang mahal.
Jadi demokrasi kita ini terlanjur menjadi demokrasi yang berbiaya mahal. Dampaknya sekedar baik saja atau sekedar kompeten saja menjadi tidak cukup. Kalaulah kita percaya bahwa Pak Nurdin Abdullah adalah orang baik dan kompeten, artinya apa? Ketika dia masuk ke dalam sistem politik yang mahal itu, dia butuh biaya. Iya kan? Yang besar kemungkinan nggak mungkin datang dari kantongnya sendiri. Artinya apa? Akan ada sejumlah donatur nih yang akan mendanai Pak Nurdin atau siapapun itu ketika akan running untuk sebuah jabatan publik ya, untuk menjadi satu elected official. Nah, persoalannya adalah ya kita tahu ya dalam di dunia ini there is no freelance. Ketika ada seorang katakan konglomerat gitu ya, seorang taipan begitu ya, cukong lah gampangnya, mengeluarkan dana sejumlah tertentu untuk membantu seorang kandidat maju, pertanyaannya apa iya pertimbangannya sekedar bahwa si kandidat ini orang baik? Ya, apa iya kemudian tidak ada deal-deal politik yang harus ditaati oleh kandidat? Nah, disinilah kemudian kita bisa memahami, kalaupun sebelumnya Pak Nurdin Abdullah dipersepsikan sebagai orang baik, orang yang bersih, orang yang lurus, kemudian bisa terjerembab juga di dalam kasus-kasus korupsi seperti yang saat ini menyeret beliau di KPK. Mungkin kemudian orang-orang yang mendukung Pak Nurdin Abdullah akan membantah dengan mengatakan buktinya ketika di Bantaeng tidak ada masalah, beliau bersih-bersih saja. Nah, disinilah kita perlu memahami skala. Ya, bayangan gua sebagai sebuah kabupaten yang tidak terlampau besar ya, bisa jadi ya aktor-aktor politik yang ada di Bantaeng ini relatif tidak terlalu banyak dan kalau istilah gampangnya relatif lebih mudah ditaklukkan dengan biaya yang tidak terlampau mahal ya. Apalagi kalau kita lihat, kita flashback ketika maju di Bantaeng, Profesor Nurdin Abdullah ini maju dalam timing yang sangat-sangat tepat. Ketika rakyat sangat membutuhkan ya, sangat menginginkan, merindukan seorang tokoh perubahan yang bisa memperbaiki kondisi Bantaeng yang memang ketika itu tergolong kabupaten yang miskin di Sulawesi Selatan. Nah, dia datang di saat yang tepat sehingga dukungan itu begitu besar dengan aktor-aktor politik yang konstelasinya lebih sederhana, guys. Sehingga bisa kita pahami kalau kemudian biaya politiknya juga mungkin tidak terlampau mahal. Nah, kemudian dia masuk ke situ menjadi bupati dan akhirnya bayangan gua nih ya, para cukong melihat bahwa ini adalah sosok yang cukup layak untuk di-endorse ya. Sosok yang cukup layak untuk diangkat sehingga mereka kemudian mulai menawarkan perahu. Ini notes yang penting untuk dicatat ya bagi mereka yang tadi ya baper atau ngerasa nih, oh Pak Nurdin ini dijebak. Nah, satu hal lagi yang gue ingin juga berikan sebagai catatan, walaupun ya dalam beberapa kesempatan ada bantahan dari pihak Pak Nurdin Abdullah bahwa beliau sudah menjadi kader dari sebuah partai politik, ya tapi kita tidak boleh lupa ya bahwa belakangan ya misalnya kader PDIP, kader senior Pak Trimedia Panjaitan itu mengakui bahwa Pak Nurdin Abdullah adalah kader mereka. Ya banyak pula beredar foto-foto ya, juga berita di media termasuk media online bahwa sekitar tahun 2018 ya di seputar pencalonan menjadi gubernur Sulawesi Selatan, Pak Nurdin Abdullah ini sudah masuk secara resmi menjadi kader dari PDIP. Ya bahkan ada foto ya beliau hadir di Kongres, kemudian cium tangan pada Bu Megawati dan sebagainya. Ini menurut gue adalah satu bukti yang menunjukkan memang pada akhirnya sang akademisi sudah beralih menjadi seorang politisi. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa putra bungsu beliau itu juga adalah sebelumnya adalah kader PSI yang kemudian menyeberang ke PDIP, bahkan menjadi ketua Banteng Muda di Makassar. Nah, ini merupakan satu bukti ya yang menunjukkan bahwa memang tadi si profesor sudah berubah menjadi politisi. Nah, dalam konteks ini kita lihat sangat bisa dipahami kalau kalkulasi seorang politisi akan masuk di situ. Kalkulasinya apa? Tadi, kalau saya mau menjadi seorang pejabat publik, maka saya harus memilih perahu, ya kan? Karena nggak mungkin juga ya walaupun secara undang-undang dimungkinkan seseorang menjadi gubernur, menjadi wali kota lewat jalur independen, tapi kayaknya kasusnya sangat-sangat sangat sedikit ya. Ada 1-2 kasus yang gua pernah tahu ya, orang bisa jadi kepala daerah lewat jalur independen, tapi dikit banget ya. Rata-rata harus melewati atau didukung atau diusung oleh partai
Ya bahkan kita ingat ya, bahkan Ahok pun ya ketika akan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI yang awalnya ya dia dengan gagah berani ingin lewat jalur independen, maka dibentuklah teman Ahok dan segala macam. In the end of the day akhirnya memilih lewat jalur partai dan waktu itu diusung oleh PDIP. Nah, ketika kita memilih perahu ya, seorang politisi yang akan maju untuk jabatan publik, elected official memilih perahu, sangat wajar kalau kemudian dia memilih sebuah perahu yang besar, ya sebuah perahu yang paling mungkin untuk mengantarkan dia ke kursi kekuasaan yang dia inginkan. Ini yang gue pengen highlight ya. Artinya kalkulasi itu sejak awal sudah ada. Kalau tidak, Pak Nurdin Abdullah tidak akan masuk menjadi kader PDIP. Nah, kita lihat hitung-hitungannya ya. Pada saat beliau menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, maju untuk jabatan itu, Pak Nurdin Abdullah ini kita tahu diusung oleh 3 partai. Dengan suara yang sebenarnya relatif berimbang ya di DPRD setempat. PDIP itu 8 kursi, kemudian PKS 8 kursi, dan kemudian PAN itu 7 kursi. Jadi sebenarnya dari sisi suara dia relatif berimbang. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian Pak Nurdin Abdullah memilih menjadi kader PDIP? Kenapa pilihannya berlabuh di PDIP? Menurut gua ini adalah sebuah pilihan yang sangat logis dan sangat rasional. Karena bagaimanapun di level nasional PDIP adalah partai penguasa. Ya tentu saja ya bergabung dengan penguasa adalah pilihan logis, ya pilihan rasional kalau kita ingin mengamankan posisi yang sedang kita kejar. Nah, hanya saja tadi yang gua garis bawahi, there is no freelance. Ya, kapal yang besar, ya kapal yang mesinnya lebih kuat begitu ya, tentu saja biayanya akan lebih mahal dibanding kapal-kapal yang lain. Nah, guys, nampaknya ini yang kemudian ya menyeret Pak Nurdin Abdullah ke dalam pusaran kasus korupsi yang saat ini disangkakan kepadanya. Apalagi kemudian belakangan guys, kalau kita lihat di beberapa grup pertemanan, kemudian juga di media-media sosial begitu ya, di media-media online itu beredar satu artikel panjang yang ditulis oleh Jatam ya, yang menggambarkan bagaimana Nurdin Abdullah kemudian anaknya itu ternyata kemudian juga ada dalam pusaran bisnis reklamasi ya, bisnis penambangan pasir untuk reklamasi. Nah, yang menarik guys, di dalam konteks ini kemudian muncul sosok nama ya Suni Tanuwijaya yang ini sebelumnya kerap kita dengar dalam konteks beberapa kasus yang terjadi di seputar teman Ahok, kemudian reklamasi Teluk Jakarta dan sebagainya. Ya, nah ini kemudian membuat kita patut menduga bahwa memang yang terjadi sesungguhnya adalah sebuah mekanisme ijon politik. Tadi ya, karena politik kita berbiaya sangat mahal, ketika Pak Nurdin Abdullah akan maju menjadi calon gubernur, beliau membutuhkan dana dan dana ini dibayarin duluan nih oleh cukong atau oleh pendonor ya, oleh donatur. Nah, bisa jadi yang membuat Pak Nurdin kemudian terseret ya di dalam dugaan korupsi saat ini adalah bagian dari proses para donatur tadi menagih apa yang sudah mereka tanam sebelumnya. Ya, yang kita dengar ya dugaan korupsinya sebesar 5,4 miliar ya, 3,2 miliar kepada satu satu kontraktor tertentu dan diterima dari suap ya, diterima dari satu kontraktor tertentu dan 2 miliar dari beberapa yang lain ya. Sementara ini masih disidik oleh KPK ya. Kita tunggu saja hasilnya. Tapi poinnya tadi guys, memang kemudian kita harus sadari dan kita tidak bisa nafikan politik kita adalah politik yang tadi berbiaya mahal sehingga kemudian potensi dia dikooptasi, potensi dia ditunggangi oleh para cukong itu menjadi sangat-sangat besar. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat biasa? Menurut gua kita tidak pernah boleh putus asa dan kemudian menghindar dari politik dan kemudian mengatakan bahwa politik itu kotor dan karena itu lebih baik tidak kita sentuh. Ketika itu yang kita lakukan, maka politik akan semakin dipenuhi oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang punya niat buruk terhadap negara kita. So menurut gua, kita yang masih mencoba menjadi orang baik ini harus terus mendukung orang-orang baik guys. Orang-orang baik yang terjun ke politik, yang kita tahu mereka punya integritas, mereka punya kompetensi harus kita dukung dan sekaligus kita jaga sehingga mereka tidak perlu berurusan, tidak perlu buat deal dengan para cukong. Karena bagaimanapun ketika seorang calon pejabat publik melakukan deal dengan para cukong, ini ibarat melakukan deal dengan setan gitu ya. Mereka akan terjerumus dan in the end of the day mereka harus membayar, harus menjadi tumbal dari deal yang sudah mereka lakukan.
Nah, ketika orang-orang baik, ketika masyarakat sipil yang menginginkan perubahan itu mendukung tokoh-tokoh baik ini dan menjaga mereka sehingga mereka tidak diambil oleh para cukong, mudah-mudahan harapan mengenai perbaikan di masa depan itu masih bisa kita lihat. Guys, itu dulu dari gua. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol di episode selanjutnya. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.